Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rekan-rekan pecinta bahasa Arab sekalian, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama channel IKTV dalam pembelajaran kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, yaitu kitab kumpulan-kumpulan pelajaran-pelajaran bahasa Arab karangan Syekh Mustafa Al-Ghalayini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang terdahulu, di mana pembahasan yang terdahulu kita sudah membaca tentang apa itu al-kalimah wa aqsamuha. Juga kita membaca tentang bagian-bagian daripada kalimah yang terdiri dari 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Kemudian kita sudah membaca tentang al-ismu atau kata benda itu apa, dan contoh-contohnya, dan termasuk salah satu ciri-cirinya adalah tanwin, ya. Di sini sebutkan dia menerima tanwin. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu tanwin. Baik, at-tanwinu, tanwin, ya. Tanwin ini adalah harokat 2, ya. Baik itu dhammatain di akhir kalimat, ya. Yaitu dhammatain, fathatain atau kasratain. Jadi maksud dari tanwin itu apa, ya? At-tanwinu yaitu nunun sakinatun zaidatun. Nunun sakinatun zaidatun. Jadi tanwin itu adalah nun, huruf nun sakinah, ya, huruf nun yang sukun atau berharokat mati, zaidatun, yang merupakan zaidah, tambahan. Jadi bukan huruf aslinya, ya, tapi dia itu adalah tambahan, ya. Talhaqu awakhiral asma'i lafzan. Jadi dia mengikuti, ya, nun sukun ini mengikuti awakhirul asma, akhir-akhir daripada kata benda, ya, lafzan. Jadi secara lafaznya, ya. Jadi ini adalah tamyiznya, ya, daripada kalimat ini. Jadi mengikuti akhir dari kata benda, apanya yang diikuti, yaitu lafaznya. Jadi penyebutannya. Jadi secara penyebutan ada bunyi nun, ya, seperti kata kita bun, ya. Jadi di situ ada penulisan atau bunyi nun, ya. Wa tufariquha khattan, dan dia terpisah daripadanya, yaitu daripada awakhir tadi, ya, huruf nun tadi, tufariquha, ya, terpisah daripada akhir daripada isim tadi. Jadi ha ini kembalinya ke awakhirul asma, ya. Tufariquha di sini, ya, kembalinya ke nun sukun. Khattan, ya, apanya, ya, tamyiznya adalah khattan, dia secara tulisannya. Dia terpisah secara tulisan dan wawaqan, kejadiannya. Jadi tulisannya dan kejadiannya atau keberadaannya. Jadi dia secara tulisan tidak ada. Jadi kita ulangi lagi. Yang dimaksud dengan tanwin itu adalah nun sukun tambahan yang mengikuti akhir-akhir daripada kata benda secara dalam hal lafaznya, ya. Dan
tidak diikuti dengan tulisan dan keberadaannya, ya. Jadi dia ada nun tapi tidak ada tulisannya. Nah, sebagaimana yang misalkan kita contohkan tadi kata kitabun. Jadi kata kitabun itu secara lafaz kita mendengarkan bunyi nun sukun, ya, di kata huruf ba, ya, kitabun. Tetapi di situ tidak ada nun sukunnya dituliskan, ya, aslinya seperti ini, ya. Jadi kitabun ada nun sukun, ya, tadi nun sukun zaidah, ya, tapi tidak dituliskan, ya, tufarikuha khotton wa waka'an, ya, tapi ditulis dengan menggunakan, ya, tanwin, ya, dua di akhir kata, ya. Jadi seperti itu. Bahwa salah satu aksamin, tanwin itu pembagiannya ada 3 di dalam buku ini, ya. Yang pertama, al-awwal tanwinu at-tamkini, yaitu tanwin tamkin. Ya, tamkin ini kalau kita artikan, ya, tamkin itu dari masdar dari makkana yumakkinu, artinya mengokohkan, ya, tapi tidak perlu kita terjemahkan, ya. Jadi tanwinut tamkin, ya. Nah, yang dimaksud dengan tanwinut tamkin itu apa? Wa huwa al-lahiqu lil asma'i al-mu'rabati al-munsarifati, yaitu tanwin yang mengikuti. Jadi ini isim fa'il, ya, dari kata lahiqa yalhaqu al-lahiqu, yaitu yang mengikuti, yaitu tanwin yang mengikuti atau yang berada di akhir-akhir tadi al-asma al-mu'rabah, isim-isim yang mu'rab, isim-isim yang mu'rabah, ya, lawan daripada mabniyah, yaitu isim-isim yang bisa berubah-ubah huruf atau harokat akhirnya, ya. Al-munsarifati, yang bisa ditasrifkan, yang maksudnya dia bisa mengalami perubahan-perubahan di dalam katanya, di dalam kata tersebut. Misalkan katibun, yaitu menjadi maktubun, itu artinya dia bisa munsarifah, ya, ditasrifkan. Yang mu'rabahnya tadi bisa misalkan katibun, katibin, atau katiban, ya. Berbeda halnya dengan misalkan aina. Jadi dia tidak mu'rabah, ya, jadi mabniyah. Dimanapun dia berada, dia tetap dibaca aina, nggak pernah dibaca ainu, ya, dan seterusnya. Jadi begitu, ya. Jadi kata tanwin tamkin itu adalah tanwin yang mengikuti ujung atau akhir daripada isim-isim yang mu'rabah dan yang munsharifah, yang bisa ditasrifkan, ya, bisa diubah-ubah, ya, kan. Karajulin, ya, ini contohnya adalah rajul, seperti kata rajulin. Jadi rajulin di sini ada tanwin, ya, ini namanya tanwin tamkin, ya. Mengapa? Karena dia berada di kata benda yang mu'rabah, ya, dia berubah-ubah. Jadi rajulin ini bisa dibaca rajulan atau bisa dibaca rajulun, ya. Kemudian dia munsharifah, ya, dia bisa diubah, ya. Rajulun bisa jadi rijalun, ya. Jadi bisa ditambah alif di sini menjadi rijal, ya. Jadi dia munsharifah. Kemudian kata kitabin, ya, seperti kata kitab, ya. Kitab ini juga adalah kata benda yang mu'rabah, berubah-ubah. Kitabin, kitaban, kitabun, ya, bisa dibaca seperti itu. Kemudian dia juga munsharifah, ya, bisa menjadi katibun, ya, kitabun, kutabun, dan lain sebagainya. Walidzalika, oleh karena itu juga dia juga dinamakan dengan
tanwinus sarfi, ya, huruf tanwin sarf, ya, tanwin perubahan, aidon juga, ya, begitu. Baik, itu adalah tanwin tamkin. Yang kedua, asani, tanwinut tankir. Tankir, ya, dari asal kata nakaro yunakiru, ya, artinya membuat sesuatu menjadi asing, ya, dari nakiroh, yaitu maksudnya itu yaitu wahwa ma yalhaqu ba'dal asma al mabniyah, yaitu tanwin yang mengikuti sesuatu, ya, yang mengikuti yalhaqu ba'da, beberapa, al asma'i al mabniyati, isim-isim yang mabni, ya, isim-isim yang tidak bisa berubah-ubah harokat akhirnya, yang tetap pada satu kondisi, ya. Ka ismil fi'li, seperti kata benda fi'il, ya. Kata benda fi'il ini adalah kata benda yang maknanya kata kerja, ya. Nanti ada contohnya. Wal alam, dan kata benda alam, ya. Al makhtum, yang ditutupi atau yang diakhiri dengan bihi. Wal makhtumu bihi wai, dengan kata wai, ya, wai. Nah, nanti ada contohnya. Farqan bainal ma'rifati minha wan nakirah, ya, sebagai pembeda, ya. Jadi tanwinnya tadi gunanya apa? Farqan, sebagai pembeda, bainal ma'rifati, antara yang ma'rifah, minhuma, daripadanya, wan nakirah, dan antara yang nakirah. Ya, jadi di sini maksudnya apa? Famanuwina kana nakiratan, yang ditanwinkan, ya, jadi kata benda yang ditanwinkan kana nakiratan, maka dia adalah kata benda yang nakirah. Wa ma lam yunawwan, dan yang tidak ditanwinkan kana ma'rifatan, maka dia adalah ma'rifah. Mislu, contoh, sah. Ini sah, ini artinya ini adalah bentuk isim fi'il, ya. Dia bukan fi'il, tapi dia adalah isim, ya. Tapi maknanya adalah fi'il, kata kerja. Maknanya adalah kata kerja. Jadi sah dan sahin. Kalau bahasa Indonesianya isim fi'il ini seperti misalkan kata-kata seperti kalau kita menyuruh orang untuk, atau anak-anak untuk diam dengan kata shh, atau kita mengusir ayam misalkan, ya, dengan kata-kata hus, hus, ya. Nah, kata-kata hus itu adalah kata benda, ya, tetapi dia maknanya adalah kerja. Apa dimaksud dengan hus? Hus itu artinya kalau dijadikan kata kerja adalah pergilah, ya. Jadi hus itu adalah kata benda fi'il amr, ya, daripada apa? Daripada kata pergilah, hus, jadi begitu, ya. Kemudian apa artinya sah dan sahin, ya? Sah ini secara keseluruhan, ya, nanti ada bedanya antara ma'rifah dan nakirahnya, nanti dijelaskan di bawah. Sah ini artinya adalah diam, ya, diamlah. Kemudian wamah, wa mahin, mah dan mahin ini juga isim fi'il, ya, artinya adalah berhentilah. Kemudian wa ihin, ya, ini artinya terus minta untuk berbicara, ya. Lalu apa gitu, ya, bahasa kitanya, ya. Kemudian wa mithlu, contoh yang lainnya adalah yang termasuk tanwin tankir, maratu bisi bawaihi. Jadi aku melewati si bawaihi.
Sibawaihi di sini ada al-alam, ya, alam. Sibawaihi, jadi diakhiri oleh wai tadi, ya. Sibawaihi. Jadi Sibawaihi ini isim alam, ya, nama orang, ya, Sibawaihi. Kemudian wasibawaihin akhara, ya, Sibawai yang lain. Ini maksud dari tanwin ini apa nanti, ya? Ai rajulin, itu seorang laki-laki, ya, akhar yang lainnya, musamma bihadzal ismi, ya, yang dinamakan dengan nama ini. Jadi Sibawaihi ini adalah orang yang sudah ma'rifah, yang sudah bisa ditentukan orangnya, ya. Sedangkan yang ada tanwin ini, ya, ini namanya tanwin tankir, yaitu tanwin yang artinya orang ini adalah nakiroh, ya. Jadi Sibawaihin itu artinya Sibawai yang lainnya, ya, bukan yang Sibawai yang ini, yang depan ini. Nah, fal awal ma'rifatun, jadi yang dimaksud dengan kalimat yang di depan ini tadi, ya, yang pertama itu adalah ma'rifah. Jadi kata-kata soh itu maknanya ma'rifah, tidak pakai tanwin. Yang tidak pakai tanwin ini maknanya ma'rifah, sudah tertentu, ya. Wal akhar, dan yang lain nakiroh, ya. Nah, itu nakiroh yang keduanya, sohin. Mengapa? Litanwinihi, karena dia ada tanwinnya tadi, ya. Jadi maksudnya bahwa idza qulta, kalau kamu menyebut soh, ya, tanpa ditanwinkan, fa inama tatlubu ila mukhatabika, ya, sesungguhnya kamu meminta kepada mukhatabika, orang yang kamu ajak bicara, ya, ayyaskuta an hadithihi alladhi wa fihi, untuk diam daripada perkataannya atau perkataannya yang lagi dia katakan. Misalkan dia lagi ngomong masalah sesuatu, jika kita bilang sah, maka artinya kita meminta dia untuk diam dari topik tersebut, ya. Wa idza qulta lahu mah, ya, tadi sah, ya, jadi hanya terkhusus pada pembicaraan yang dia bicarakan saja. Tapi kalau kata sahin, ya, artinya kita minta dia untuk diam dari segala pembicaraan, ya. Wa idza qulta lahu mah, kalau kita mengatakan mah, ya, fa anta tatlub ilaihi, maka sungguhnya kita meminta kepadanya ayyakuffa amma huwa fihi, untuk, ya, kaffa yakufu, agar dia berhenti, ya, dari apa yang dia lakukan saja, ya. Mah, misalkan dia lagi bermain, misalkan mah, ya, artinya kita meminta dia untuk berhenti dari perbuatan dia saja, tapi yang lain tidak. Wa idza qulta lahu ya, fa anta tatlub minhu al-istizadah. Nah, ini minta tambah, ya, min hadithihi, artinya minta tambah dia ngomong, ya, ngomong terus. Alladzi yuhadditsuka iyyahu, tentang topik yang dia bicarakan kepada kita, ya. Kalau dia ngomong tentang masalah misalkan sesuatu, ya, misalkan tentang harga-harga, ya, di pasar, misalkan, kalau dia ngomong ya, berarti dia minta kita ngomong, ya, lebih lanjut lagi masalah harga-harga tersebut. Amma in qulta lahu, ya, kalau kamu mengatakan kepadanya sahin wa mahin wa ihin,
dengan tanwin ya, bitanwini fa innama tatlub minhu as-sukut ya, maka kamu memintanya untuk diam, an kulli hadithin, dari segala perkataan yaitu sahin, wal kaf an kulli syai'in, berhenti dari segala sesuatu yaitu kata mahin, wa ihin wal istizadah min hadithin ayya hadithin ya, yaitu meminta tambahan daripada pembicaraan apa saja ya. Jadi itulah ya sahin tadi. Balik lagi ke judul kita yaitu tanwin tankir ya, karena dia mengikuti ya isim-isim yang mabni ya, seperti isim fi'il ya. Jadi isim fi'il ini dia mabni ya. Kita ulangi lagi, isim fi'il ini adalah isim yang mabni. Tapi walaupun dia mabni ya, dia mabni, kata benda yang mabni, dia ada perubahan. Di sini dia dibaca sah dan dibaca sahin juga ya. Nah, tanwinnya ini adalah untuk pembeda antara yang ma'rifahnya dan yang nakirahnya ya, begitu. Dan begitu juga sibawaihi, ini juga adalah kata benda yang mabni. Jadi dia kalau berada di dalam kalimat dia tidak berubah ya. Bisibawaihi ya, ra'aitu sibawaihi ya, ra'aitu sibawaihi darabtu sibawaihi gitu kan, wa sibawaihin akhor. Jadi begitu dia. Jadi dia tidak berubah-ubah, makanya dia mabni. Tapi ada tanwin di sini, namanya tanwin tankir ya. Dan yang ketiga adalah tanwinu al-iwad. Iwad di sini artinya adalah pengganti ya. Jadi tanwin pengganti. Maksudnya secara bahasa tadi sudah, wa huwa imma ayyakuna iwadan min mufradin, yaitu bisa jadi menjadi pengganti dari kata mufrad, yaitu kata benda atau kata tunggal ya. Artinya bukan kalimat ya. Jadi menjadi pengganti. Jadi tanwin ini adalah pengganti dari mufrad ya, kata tunggal. Wa huwa ma yalhaqu kullan wa ba'dan wa ayyan. Kapan itu terjadi? Kalau dia mengikuti kata-kata kullan masing-masing, wa ba'dan beberapa, wa ayyan yang mana saja. Iwadan mimma tudafu ilaihi, sebagai ganti daripada yang diidofahkan kepadanya, yang disandarkan kepadanya. Seperti kullun yamut ya. Kata-kata kullun di sini ada tanwinnya. Tanwin di sini adalah tanwin iwad, pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari kata mufrad, yaitu insan di sini ya. Jadi artinya kullun yamut di sini kullu insanin. Jadi insan di sini diidofahkan kepada kata kullu ya. Tapi karena kita hilangkan, maka dibaca kullun yamutu. Artinya masing-masing manusia mati ya. Wa minhu qaulu ta'ala, contoh dalam firman Allah, wa kullan, dan masing-masing. Nah, di sini ada tanwin iwad namanya ya. Iwad daripada apa? Daripada mufrad ya. Apa ininya ya? Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah janjikan kepada mereka kebaikan atau surga ya. Nah, di sini kullannya di kullan apa ya? Bisa wa kulla muslimin, misalkan setiap orang-orang muslim, atau wa kulla insanin ya kan, setiap manusia. Wa'adallahul husna, Allah janjikan surga gitu. Wa qauluhu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din ya. Faddalna ya, itulah para rasul-rasul yang kami
faddalna, kami utamakan ba'dhum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian. Nah, di sini ada tanwin ba'din, juga tanwin iwad ya, karena dia menggantikan apa? Ala ba'di ar-rusul ya. Jadi balik ke sini, kami utamakan sebagian mereka, sebagian rasul tadi, ala ba'dihim, atas sebagian yang lain ya. Jadi ba'dihim bisa juga ya. Tetapi di sini domir yang hum tadi dihilangkan, maka dia digantikan dengan tanwin ala ba'din. Wa qauluhu, dan seperti firman Allah, ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Nah, ayyan di sini maksudnya apa ya? Ya, ayyan yaitu asmaul husna di sini ya. Ayyam ma tad'u, ayya al-asma'i ma tad'u falahul asmaul husna. Jadi ayyan di sini juga tanwin iwad ya, mengganti daripada kata ya setelahnya, yaitu kata mufrad ya. Bisa ayyal asma'i ya, tad'u falahul asmaul husna. Nama-nama apa saja yang kamu berseru dengannya ya, maka sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kemudian wa imma ayyakuna iwadan min jumlatin, dan bisa juga menjadi pengganti dari ya jumlah, yaitu kalimat ya. Wa huwa ma yalhaqu iz, yaitu yang mengikuti kata iz ya. Iwadan min jumlatin takunu ba'daha ya, sebagai ganti dari kalimat yang terjadi setelahnya ya, seperti falaula id balagatil hulqum. Kalaulah tidak ya, id balagatil hulqum, idza balagatil hulqum, falaula idza balagatil hulqum, kalau sudah ruh itu sudah sampai balagat al-hulqum ya, pada kerongkongan. Wa antum hina idzin, nah di sini ada tanwin iwad ya. Hina idzin, ketika itu ya. Iz di sini ya. Hina disambung dengan iz, jadi hina idzin. Nah, tanzurun, melihat, dan kamu ketika itu melihat. Arti daripada iz di situ adalah jumlahnya apa? Hina iz balagatir ruhu al-hulqum. Dan kalian ketika apa? Iz, jika hina iz, ketika ruh sudah sampai kepada kerongkongan tadi, tanzurun, melihat ya, melihat ruh ya, berangkat ya daripada raga tadi ya. Wallahu alam ya, itu maknanya ya. Walaula iz balagatil hulqum, tapi yang menjadi poin kita di sini adalah hina idzin, di sini adalah tanwin iwad dari jumlah, baik dari kalimat. Jumlahnya apa? Ya, ditafsirkan dengan yang ada di depan ini ya. Hina izin, hina iz balagatil hulqum, hina iz balagati ar-ruh al-hulqum ya, ini ya. Wa imma ayyakuna iwadan min harfin, juga bisa menjadi iwad daripada huruf ya. Wa huwa ma yalhaqul asma al-manqusah, yaitu yang mengikuti isim-isim manqus, isim-isim yang manqus ya, yang diakhiri oleh huruf ya ya. Al-mamnu'ah minas sarfi, yang tidak bisa ditasrifkan. Fi halatai raf'i, dalam kondisi rafa' wal jar, dalam kondisi rafa' dan dalam kondisi jar ya. Iwadan min akhiriha al-mahzub, sebagai ganti daripada huruf akhirnya yang hilang ya, yang hilang. Contohnya kajawarin, aslinya ada ya-nya di sini ya, jawari. Jadi
jawarin di sini dia dalam kondisi jar atau juga dalam kondisi rofa ya, maka hilang ya-nya. Adapun dalam kondisi mansab ya, nanti dia akan terlihat ya-nya di sini ya. Nah, tanwin ini adalah tanwin iwad daripada huruf ya yang hilang. Wa ghawashin ya, juga begitu. Aslinya ada ya-nya, ghawashi. Kemudian awadin juga awadi, uaimin uaimi ya, dari kata tasghir daripada a'ma. Warajin ya, ilmu apa nih, ilmu imra'atin ya, ilmu tentang wanita ya, apa itu, wanahwiha dan sejenisnya. Min kulli mankusin mamnu'un minas sarfi, dan yang lainnya dari kata benda mankus mamnu' minas sarf ya. Fatanwinuha laisa tanwina sarfin, dan tanwinnya ini bukan tanwin sarf ya. Katanwinil asma'al munsarifah, seperti tanwin isim-isim yang munsarifah. Li'annaha mamnu'ah anhu, karena dia terlarang daripada ya tanwin ya, terlarang dari tanda tanwin. Wa inama huwa iwadun, akan tetapi tanwin itu adalah ganti dari minal ya al mahzufah, dari ya yang hilang. Wal aslu, aslinya adalah jawari. Di sini ada ya-nya, wawashi, awadi, waimi, waroji ya. Jadi tanwin di sini bukan asal katanya jawarin atau jawarun ya, tapi jawari di sini adalah tanwin iwad namanya ya, karena dia dalam posisi rofa atau jar ya. Nah, sedangkan dia kalau jawari dalam posisi harusnya dalam posisi nasab ya. Nah, ini contohnya. Amma fi halin nasbi, adapun dia dalam kondisi nasab, faturaddul ya'u, maka dikembalikan ya-nya. Wa tunsabu bila tanwin, dan dinasabkan tanpa ada tanwin. Contoh, dafa'tu anka awadiyah, dia, maka dia nampak di sini ya. Aku membayar darimu awadiyah ya. Jadi awadiyah ini ya si mangkus ya. Kemudian akramtu uaimiyah, dan iyanya dimunculkan lagi dan dibaca fathah. Alamtul fatata, aku mengajarkan fatat tadi ya, anak wanita. Rojiyah, rojiyah tadi ilmu tentang kewanitaan tadi ya, ilmu imra'atin. Jadi itulah ya pembahasan kita tentang tanwin ya di dalam buku ini ya, yang terbagi menjadi 3, tanwin tamkin, tanwin tankir, dan yang terakhir tanwinul iwad. Nah, tanwinul iwad ini juga terbagi menjadi 3, iwad an mufradin, an jumlatin ya, dan iwad an harfin, iwad min harfin ya, dari huruf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan penambahan dalam ilmu nahwu kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.